Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan, di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpinnya. Ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi, begitu pula sebaliknya. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab, Al-Quran, ini kepadamu, Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Alif Lam Syamsiyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda, isim, yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf Syamsiyah. Jumlah huruf Syamsiyah ada 14 huruf yaitu Ta, Sa, Dal, Zal, Ro, Zai, Sin, Shin, Sod, Dot, To, Zo, Lam, Nun. Cara membaca alif lam syamsiyah adalah dengan cara memasukkan, mengidghamkan, alif lam sukun, ke huruf-huruf syamsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam syamsiyah sering juga disebut dengan idgham syamsiyah. Alif lam kamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda, isim, yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf kamariyah. Jumlah huruf kamariyah ada 14 huruf, yaitu Alif, Ba, Kho, Ha,
jim, kaf, waw, kho, pa, ain, qaf, ya, mim, ha. Cara membaca alif lam kamariyah harus jelas, izhar, yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam kamariyah sering disebut dengan izhar kamariyah. Hadis, secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Bentuk hadis. A. Hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad, berupa tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. B. Hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah, yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. C. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Kualitas hadis. A. Hadis sahih menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. B. Hadis hasan merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan pada periwayatnya. C. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Fungsi hadis. A. Bayan takrir, memperjelas isi Al-Quran, hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. B. Bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran, hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. C. Bayan tashri, memberi kepastian hukum, hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. D. Bayan tabdil, membatalkan, hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Bayan tabdil disebut juga bayan nasakh yang artinya menghapus ketentuan lama diganti dengan yang baru. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Selamat beristirahat.